guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kaisar Bintang mengira dia adalah Tai Huangtian. Bisakah dia mencubitku sampai mati sesuka hati? Saat aku mencapai kondisiku saat ini, tidak ada lagi manusia yang bisa mencubitku sampai mati sesuka hati. Kata Fang Han merasa sangat senang saat keluar dari Istana Murni Yang. Akhirnya berhasil. Fang Han telah berhasil memulihkan kekuatan Huang Kuantu, dan Fang Han telah melihat kekuatan cakram reinkarnasi. Peta Huang Kuan saat ini akhirnya menunjukkan beberapa kekuatan artefak Tao yang tak tertandingi. Yang adalah tempat suci untuk latihan spiritual. Apalagi kekayaan Fang Han saat ini sungguh luar biasa. Ada ratusan miliar pil yang murni di 8 Buddha. Terlebih lagi, iblis surgawi terpecah menjadi 30 juta, dan Raja Iblis Surgawi yang agung memiliki 10.000 jumlah. Taomu dipromosikan ke keabadian. Berbagai bahan dan sisa-sisa senjata ajaib tidak terhitung jumlahnya. Satu-satunya lalat dalam salep adalah Ludong Xian, penguasa istana yang murni, masih melarikan diri. Hanya sebagian kecil tubuhnya yang tersisa. Ini hanya akan memungkinkan Fang Han untuk meningkatkan kekuatannya lagi, tetapi dia tidak bisa melangkah lebih jauh, memahami hukum ruang angkasa, menjadi mitos dan legenda. Tentu saja, Fang Han sangat puas dengan penjarahan ini. Ratusan miliar pil yang murni, dia telah berkultivasi ke tubuh abadi, dan dia telah memperoleh 3.000 jalan lagi, keterampilan mendominasi raja. Selain itu, 2 artefak Tao bermutu tinggi, bangunan darah sutra, dan bendera pertempuran berdarah besi juga ada di dalam tasnya. Fang Han bahkan tidak melihat tas ajaib Sima Chong, dan tas ajaib Cunan, ada beberapa harta karun di dalamnya. Kedua orang itu mendapat petualangan, dan barang-barang di dalam tas ajaib itu jelas bukan hal sepele. Fang Han, sekarang kita dapat mengatakan bahwa kita berani dan berani. Kembali ke Yuhuamen dan lihat siapa yang berani mengatakan sesuatu. Kata Yan, ya, kekuatanku saat ini, bahkan jika Feng Baiyu bergerak, sangat sulit untuk menekanku sepenuhnya. Huang Kuantu telah mulai memulihkan kekuatannya, dan hantu cakram reinkarnasi bahkan dapat membunuh Ludong Xian. Ada 5 artefak Tao bermutu tinggi. Totalnya ada 5. Sayangnya, saya tidak menemukan kakak senior King Su. Jika saya dapat menemukan kakak senior, saya bisa memberinya pedang guntur kekacauan besar, yang cocok dengan teknik gunturnya dan saling melengkapi. Kata Fang Han menghela nafas. Begitu dia memutar kekuatannya, dia merasakan semua jenis kekuatan magis muncul di benaknya, dan setidaknya ada 1 atau 200 kekuatan magis kuno dalam tanda fatalisme kecil. Terlebih lagi, sekarang 3.000 jalan miliknya telah menjadi 18 macam. Satu lagi teknik Raja Besar, Taoisme ini, yang berperingkat sangat tinggi di antara 3.000 jalan, hanyalah kombinasi dari raja dan mendominasi. Ada kekuatan yang meyakinkan. Fang Han, apa yang akan kita lakukan sekarang? Soalnya, di poros dunia Wuji, awan hitam sudah bergulung, dan serangan monster telah mencapai batasnya. Haruskah kita pergi atau tetap di sini? Ucap Yan saat ini bisa dikatakan dia mampu melihat menembus banyak ruang dan waktu yang tersembunyi. Di matanya, memandang keluar, di poros tengah dunia yang tak terukur, energi iblis yang mengepul menyelimuti jutaan mil, membawa cahaya matahari yang terik di langit. Di kejauhan, tidak tahu berapa banyak setan yang muncul dari kedalaman bumi. Aliran tak berujung mengalir ke Istana Bintang Janji. Selain itu, Fang Han juga melihat langit yang sangat tinggi, dan energi iblis berjatuhan, dan saluran ruang dan waktu terbuka secara langsung. Di antara mereka, iblis surgawi menari dengan liar. Tidak tahu berapa miliar setan surgawi yang berkerumun darinya, dan ada badai angin di mana-mana. Dunia indah angin dan matahari telah menjadi alam hantu yang dalam. Kata-kata Yan juga membuatnya berpikir sejenak. Apakah Anda pergi sekarang?
Atau apakah Anda mencari peluang untuk memenangkan suara lagi untuknya? Tahukah Anda, ada banyak hal yang bisa membuat Istana Bintang Janji dia idam-idamkan. Aula depan aula harmoni tertinggi, aula depan yang dipadatkan dari batu para dewa, membuatnya sangat ingin mendapatkannya. Ini adalah bahan yang sangat bagus untuk memadatkan babu Buddha. Selain itu, segala jenis pil emas dan senjata ajaib, semakin banyak semakin baik. Mari kita lihat perubahannya. Mari kita lihat tren umum. Mari kita tunggu sebentar. Saya berada di peta Huangquan dan menyesuaikan waktu. Saya berlatih di dalamnya dan menyempurnakan esensi Sima Chong yang baru saja saya gambar. Sima ini tubuhnya terintegrasi. Sebuah batu jiwa, setelah memurnikannya, sangat membantu untuk kultivasi saya. Selain itu, saya ingin memurnikan sisa-sisa tubuh kecil Lu Dongxian, berharap untuk menembus batas dan menyentuh bayangan hukum ruang angkasa. Saat dia berbicara, Fang Han mengubah tubuhnya dan menampilkan jimat perubahan besar, tetapi itu berubah lagi menjadi penampilan Fang Yu, dan kemudian menggunakan penggantinya. Tubuh aslinya masuk jauh ke dalam Huangquan Tu dan mulai menyesuaikan Huangquan. Kekuatan waktu. Kini dalam gambaran mata air kuning, seolah-olah telah menjadi sebuah dunia, tidak lagi grogi dan gelap gulita, melainkan dipenuhi cahaya terang di mana-mana. Di kedalaman ruang itu, piringan reinkarnasi semakin berkilauan, seperti terik matahari, memberikan kekuatan pada Huangquan Tu dan bersinar sepanjang zaman. Ada beberapa kekosongan di peta Huangquan, dan vitalitas kacau mulai muncul, dan tampaknya mulai berevolusi menjadi gunung dan sungai, dan berbagai makhluk. Fang Han, kekuatan membakar 100 juta pil yang murni dapat membuat waktu 1 jam di peta Huangquan setara dengan 1 tahun di luar. Dengan kata lain, 1 jam di luar, dan 1 tahun di peta Huangquan. Ya, peta Huangquan juga terhubung dengan hati dan jiwaku, dan aku akan menggunakan benda-benda ini. Fang Han memasuki peta Huangquan, pertama-tama terkejut, menggunakan mana, dan menyemprotkan seteguk vitalitas yang murni, peta itu bergetar hebat. Melewati ribuan ruang paralel, berdiam diri dalam badai ruang waktu yang berputar, tidak ada yang dapat menemukan dirinya sendiri. Kaisar Bintang Tua. Apa yang terjadi dengan diagram Hunyuan Wuji? Apakah Istana Bintang Janji kita akan runtuh? Melihat Kaisar Bintang turun, Hong Tianjing bertanya dengan cepat. Tidak masalah, Istana Bintang Janjiku, mendominasi dunia tanpa batas, berdiri selama 10.000 tahun, tidak hanya diagram tanpa batas Hunyuan, tetapi juga mewarisi dekrit dunia abadi, mengawasi dunia, mengawasi iblis, para Buddha, para dewa dan surga. Ribuan dunia, miliaran kehampaan. Tidak dapat diguncang hanya oleh beberapa setan. Wajah Kaisar Bintang berubah meringis. Di mana anakku? Bagaimana kabar Cunan? Ucap Kaisar Bintang. Hong Tianjing ragu-ragu sejenak dan berkata, dia telah dimurnikan Fang Han, menjarah semua kekuatan supernaturalnya. Fang Han juga menerobos keabadian. Tidak. Anakku telah diberkati oleh para dewa dan tidak akan pernah mati. Sekalipun dia mati, dia akan dibangkitkan di kerajaan para dewa. Dia telah berada di kerajaan para dewa, meninggalkan miliknya merek takdirnya sendiri. Kata Kaisar Bintang tidak bergerak, tetapi hatinya berdebar-debar. Hong Tianjing awalnya mengira Kaisar Bintang akan marah, tetapi dia tidak menyangka Kaisar Bintang akan bisa tenang bahkan setelah putranya meninggal. Tuan Kaisar Bintang, saya tidak melindungi Tuan Balai Cunan. Pada saat ini, Lu Dongxian yang terluka parah hampir tidak mengembunkan tubuhnya, wajahnya pucat, dan kekuatannya bahkan tidak sebaik Hong Tianjing. 9 tetua abadi lainnya bahkan mengalami kemunduran ke tingkat rata-rata raksasa abadi. Dibutuhkan setidaknya ribuan tahun kerja keras untuk pulih. Tidak apa-apa, Kaisar Bintang melambaikan tangannya. Prioritas utama adalah saya ingin membunuh Fang Han. Dia berasal dari Yuhuamen dunia Xuan Huang. Jika Anda tidak membunuhnya, itu akan menjadi Feng Baiyu yang lain. Saya ceroboh sekarang. Hanya mengerahkan 20% kekuatannya,
tapi dia mengalahkan sidik tangan rahasia Void Dazang milikku. Namun, aku menyimpulkan bahwa dia tidak meninggalkan dunia uji. Sebaliknya, dia bersembunyi di suatu tempat, siap untuk mengambil api lagi. Kali ini dia tiba. Istana bintang janjiku dirampok lebih dari 1 triliun pil yang murni dan membunuh Chunan. Bagaimana mungkin aku akan membiarkannya pergi? Dia berpikir, dimanapun dia bersembunyi, dia bisa duduk dan bersantai. Tapi dia tidak tahu, saya sudah bisa berspekulasi tentang rahasianya. Masa depan tidak bisa dihitung, tapi saya bisa menyelidiki beberapa masa lalu dan masa kini. Saat dia berbicara, Kaisar Bintang melambaikan tangannya dan mencubit Yin Jue berkali-kali. Banyak cahaya bersinar di sekujur tubuhnya, dan bayangan demi bayangan, seperti kuda dan bunga, berubah di sekelilingnya. Jejak nasib orang ini masih belum bisa dihitung berdasarkan kultivasi saya. Bahkan posisi orang ini pun tidak bisa dihitung. Tiba-tiba, Kaisar Bintang meraung, mahkota di kepalanya meledak, dan akar rambutnya beterbangan, mengguncang langit dan ibu kota satu demi satu. Mengapa rune fatalisme kecilku terus berubah? Jauh di lubuk hatiku, sepertinya seseorang sedang menghitungku. Ternyata begitu, Kaisar Bintang sedang menghitung posisiku, tapi ini tidak ada gunanya. Fatalisme kecil memiliki efek membalikkan keadaan takdir. Ini juga alasan Yang Mulia Iblis Scarlet Abyss tidak tahu di mana kakak senior King Su berada sekarang. Saat ini, Fang Han berada di peta Huangquan, hendak membalikkan waktu, mengorbankan Taoisme, dan mencerna apa yang telah dijarahnya. Namun, dia merasakan nasib kecilnya bergerak. Setelah sedikit menebak, dia tahu apa itu. Ketika basis budidaya mencapai tingkat tinggi, rahasianya dapat dihitung, tetapi masa depan tidak dapat dihitung. Namun masa lalu dan masa kini masih bisa dihitung. Tapi dia tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia langsung membakar 100 juta pil yang murni. Di peta Huangquan, sekelompok api sebesar matahari meledak, dan tiba-tiba langit berputar, dan waktu di peta Huangquan mulai melengkung, menciptakan keadaan yang benar-benar berbeda dari waktu di luar. Pikiran spiritual Fang Han terbagi menjadi 2 untaian, satu untaian mencapai luar, dan untaian lainnya berada di peta mata air kuning, dan beberapa misteri kesalahan waktu segera ditemukan. Namun, ia kini bingung memahami aturan ruang, apalagi memahami aturan waktu. Membakar 100 juta ramuan dapat mengubah 1 jam di peta Huangquan menjadi 1 tahun. Tahun ini cukup bagi Fang Han untuk berlatih. Dia membalik tangannya dan meraih setengah tubuh Lu Dongxian. Separuh kecil tubuh Lu Dongxian ini masih berjuang keras, tetapi dalam gambar Huangquan, tidak ada ruang baginya untuk melawan. Fang Han membalik Yin Jue dengan cepat dengan kedua tangannya, dan semua jarinya mengenai tubuh Lu Dongxian. Kemudian, tubuh Lu Dongxian mulai membusuk, dan beberapa rune yang rusak memasuki tubuh Fang Han. Rune yang rusak itu adalah hukum ruang yang terpisah-pisah. Tidak, Kaisar Bintang Penatua, Fang Han sedang memurnikan separuh tubuhku. Kata Lu Dongxian di istana yang murni mengguncang tubuhnya dan merasakannya.